Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan gigi, yaitu gigi kropos dan juga gigi berlubang. Sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian apa perbedaan juga, dan bagaimana mengatasinya. Hari ini sudah hadir bersama saya narasumber kita, ada Dr. Gigi Vero Munadri. Halo Dr. Vero. Halo Mbak Cynthia, halo semuanya, salam kenal. Saya Salam Dr. kenal, Vero. dokter. Apa Ya, kabar Dr. Vero? alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, Dokter Vero, kita akan bahas soal gigi kropos dan juga gigi berlubang ya, dok. Siap, siap Mbak Cynthia, silakan. Mungkin ada Oke, sedikit informasi yang bisa saya sharing, saya bagikan kepada teman-teman dengan bahasa yang seringan mungkin. betul. Karena saya juga bukan praktisi kesehatan ya, dokter ya. Jadi kita sama-sama Eh, masyarakat awam, ya, audiens mengerti. akan menerima informasi hari ini. Siap. Dokter Vero, mungkin saya ke pertanyaan pertama nih, dokter. Ya, Apa itu gigi kropos, dokter? Kemudian apa bedanya dengan gigi berlubang? Atau katanya disebut karies. Saya mungkin juga belum tahu nih, dokter, apakah gigi berlubang juga disebut dengan karies atau gimana? Silakan, dokter Vero. ya, Mbak Cynthia, sebenarnya kalau kita ngomong gigi berlubang ataupun gigi keropos, dua-duanya bahasa Indonesia yang mungkin diterjemahkan oleh dokter gigi menjadi dua hal ya. Terutama yang pertama gigi keropos. Yang saya terjemahkan dari bahasa pasien biasanya itu terbagi atas dua. Yang pertama gigi keropos yang kalau pasien datang keluhannya kayak gini biasanya Mbak Cynthia. Dok, saya tuh udah sering gosok gigi, kok kenapa gigi saya berlubang ya? Gitu. Nah, biasanya kalau memang pasien yang udah menjaga kesehatan gigi yang mulut dan baik, dan dia merasa bagian-bagian permukaan giginya mudah terkikis, bisa saja disebabkan oleh kelainan genetik ataupun kelainan tumbuh kembang waktu dia masih dalam perut ibunya ya, maksudnya dalam waktu pertumbuhan. Nah, ada Mbak Cynthia gigi kropos yang disebabkan oleh patologis atau kelainan-kelainan yang disebabkan oleh genetik dan multifaktoral sih ya memang. Nah, itu memang ada sendiri biasanya didiagnosa oleh dokter gigi. Diagnosanya disebut dengan enamel atau amelogenesis imperfecta. Nah, ini disebabkan oleh kegagalan tubuh kita waktu pertumbuhan terhadap pembentukan mineral gigi. Jadi gigi kita itu sebenarnya adalah mineral atau tulang yang sangat kuat. Nah, waktu kita pertumbuhan waktu kecil itu tidak terbentuk dengan sempurna. Sehingga gigi kita yang tadinya kuat, misalnya kekuatannya 100 karena mineralnya kalsiumnya kuat, nah karena ada kelainan genetik, dia cuma tumbuhnya sekitar 50. Nah, sehingga mudah sekali terkikis. Ketika kita gosok gigi yang kencang, dia terkikis. Atau enggak kita makan makanan yang keras, dia terkikis. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena kelainan genetik memang. Nah, biasanya kalau kelainan genetik ini hampir menyeluruh di seluruh gigi. Jadi bukan satu atau dua gigi, biasanya hampir menyeluruh. Nah, ini juga sering disebut gigi keropos oleh orang awam atau orang yang bukan praktisi kesehatan. Dok, gigi saya keropos. Nah, tapi tidak banyak ya kejadian amelogenesis imperfecta, tidak banyak, dan itu multifaktoral, bisa karena fluorosis, karena genetik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua saya terjemahkan dari pasien gigi keropos ini yang merasa bahwa giginya baik-baik saja di luar, dok gigi saya baik, tapi di dalamnya itu berlobang, kroak lah ya, bahasa orang kroak. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam mulut kita. Nah, biasanya faktor predisposisi, faktor penyulitnya akibat dari posisi-posisi gigi yang ketika sikat gigi tidak benar. Jadi sebenarnya gigi keropos itu adalah cikal bakal menjadinya lubang gigi, atau bahkan sudah menjadi lubang gigi, atau bahasa medisnya yang sering disebut dengan karies atau gigi karies tadi. Jadi di luarnya misalnya ini gigi ya Mbak Cynthia ya, di luarnya baik-baik saja, di dalamnya keropos. Jadi tunggu waktunya aja dia jeblos. Nah, kalau sudah keropos dan berlubang kayak gini ya
jadinya kalau dia sudah berlubang jadinya menjadi lubang gigi ataupun karies gigi sebutannya ya. Nah, kalau sudah menjadi karies gigi, penyebab utamanya memang ya bakteri. Kira-kira gitu, Mbak Cynthia. Memang saya terjemahkan gigi keropos itu dari dua tadi ya. Jadi satu karena faktor genetik yang memang benar-benar patologis dari si pasien atau si manusia itu sendiri dari perkembangan waktu lahir, atau kedua memang karena kebersihan mulut yang buruk sehingga menyebabkan giginya keropos dan mulai terjadinya lubang gigi. Sehingga kayak gini perlu diagnosa dari dokter gigi dan perlu pemeriksaan dokter gigi secara langsung. Memang intinya kalau kita itu harus sadar akan kesehatan diri ya, Mbak Cynthia. Misalnya saya sebagai orang tua melihat anak saya giginya kok kuning-kuning dari luar, kok kalau gosok gigi terkikis, kok dia gosok gigi kok malah terkikis. Nah, itu perlu dicurigai dan segera periksa ke dokter gigi. Kira-kira gitu, Mbak Cynthia, perbedaan keropos dan lubang gigi ya. Oke, berarti bisa disimpulkan mungkin gigi keropos itu bisa menyebabkan gigi berlubang, ya dokter, atau memang bakal awal ya. Oke, tapi bisa juga nggak sih dok, tidak terlihat berlubang, tapi ternyata di dalam giginya itu ternyata udah keropos, tapi dari luar terlihatnya nggak berlubang gitu dok? Nah, ini yang tadi saya bilang, saya terjemahkan bahwa kalau memang patologis sudah terlihat dari luar. Kalau patologis itu biasanya dari terluar terlihat kayak amelogenesis imperfecta, biasanya warnanya kuning atau kecoklat-coklatan gitu. Nah, kalau yang tidak terlihat dari luar biasanya penyebabnya bakteri atau kebersihan mulut yang buruk. Nah, ini yang tadi saya bilang, luarnya tidak terlihat, di dalamnya padahal keroak. Nah, biasanya pasien datang sudah punya keluhan. Nah, jadi dia karena dia merasa gigi baik-baik saja, dia datang tuh ada keluhan, dok, gigi saya kok linu ya, tapi kok nggak ada lubang. Nah, biasanya gitu ya. Linu kok tapi nggak ada lubang, dok. Nah, biasanya dokter pasti take a X-ray ya, rujuk ronsen ataupun diambil ronsen untuk melihat di mana area yang linunya, terus dilakukan pemeriksaan objektif, perkusi atau dan lain sebagainya. Nah, setelah di X-ray baru terlihat, oh iya, keroaknya atau keroposnya di daerah sini. Nah, bisa saja terjadi yang saya bilang tadi, biasanya, tapi kalau terlihat dari luar tuh udah ada bayang-bayangnya. Bukan bayang-bayang mantan ya, Mbak Cynthia ya. Tapi bayang-bayang area gelap ataupun area putih. Bisa ada white spot, jadi di luarnya terlihat ada putih, white spot, atau enggak terlihat bayang-bayang gelap dari belakangnya. Nah, kalau udah bayang-bayang gelap, biasanya belakangnya itu berlubang besar, luarnya terlihat bagus. Nah, sehingga sehingga pasien tidak merasa ada lubang gigi, tapi merasakan keluhan. Biasanya datang sudah ada keluhannya. Nah, makanya pentingnya datang ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Biasanya faktor predisposisinya gigi yang berantakan, itu salah satu penyebab utama biasanya. Jadi dia sudah gosok gigi, tapi karena posisi giginya nggak teratur atau naik turun, sehingga celah-celah dari gigi itu tidak tercapai oleh sikat gigi. Sehingga tertumpuklah makanan. Kalau ada makanan, artinya ada bakteri. Ada gula, ada semut. Kalau ada makanan, ada bakterinya. Kalau mulut atau kondisi mulut sudah ada makanan yang dibiarkan terlalu lama, maka bakterinya akan bekerja mengeluarkan asam sehingga menyebabkan giginya terdemineralisasi namanya, Pak. Tadi saya jelasin di awal bahwa gigi kita itu mineral yang kuat. Kalau udah ada bakteri, dibantai sama bakteri, mineralnya hancur. Mulailah terjadi lubang gigi. Kira-kira gitu. Jadi bisa saja, Mbak, bisa saja terjadi. Jadi penyebabnya tadi dokter salah satunya adalah bakteri ya, dokter ya? Ya, benar. Bakteri dan sisa makanan. Bakteri dan sisa makanan. Nah, kemudian ada lagi nggak dokter penyebab yang lain selain bakteri, entah itu salah menyikat gigi atau kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan gigi keropos atau gigi berlubang, dok? Ya, kalau kita ngomongin penyebab predisposisi, banyak ya. Yang pertama tadi, kalau penyebab utama memang bakteri. Semuanya bakteri.
Semuanya, mau dia salah sikat gigi, mau dia giginya berantakan, mau apa, itu semua penyebab utamanya adalah bakteri. Nah, tapi faktor predisposisi atau faktor pendukungnya banyak. Yang pertama, misalnya saya bilang tadi, biasanya disebabkan karena gigi yang tidak rapi atau berantakan. Itu yang pertama. Jadi kalau dia berantakan, maka sisa makanan yang kita makan itu nyangkut di sela-sela gigi yang sulit dicapai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kita ngomongin sikat gigi, bisa saja sikat gigi yang kurang tepat atau kurang benar. Karena sikat giginya yang penting tersapu, yang tadi harusnya diputar, Mbak ya, kita harus muter, harus menyentuh ke sela-sela giginya, tapi malah asal aja, cet, yang penting wangi aja bukannya, yang penting udah kena odol gitu kan biasanya, orang masih kecil ya. Begitu dewasa baru sadar. Ya, bisa aja karena asal sikat gigi sehingga area-area yang cekungan gigi itu kan banyak cekungan-cekungan, Mbak ya. Sehingga tidak tersapu oleh sikat gigi tersebut. Kalau tidak tersapu artinya makanan yang nyangkut di situ juga tidak tersapu. Kalau tidak tersapu ada makanan di situ, maka ada bakteri. Penyebab utamanya tetap bakteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan makanan yang manis, Mbak. Jadi makan makanan yang manis atau lengket kayak coklat ya. Coklat udah manis, lengket lagi. Makan udah manis, Mbak Cynthia suka coklat nggak? Suka, Dokter. Nah, biasanya anak kecil sih ya. Jadi anak kecil itu kan kurang aware terhadap kebersihan diri kita sendiri ya. Jadi ya karena dipaksa emaknya, dipaksa mamanya, sikat gigi yang penting sikat aja, asal wangi Pepsodent udah cukup, wangi pasta gigi udah cukup ya. Nah, jadi makan-makan yang lengket dan manis tersebut mudah sekali nyangkut di antara celah-celah gigi. Nah, kalau celah-celah gigi, kalau di luar itu kan permukaannya rata-rata halus ya, Mbak ya, apalagi kalau gigi depan. Tapi kalau di celah-celah gigi itu permukaannya cekung-cekungan yang sulit sekali dicapai. Nah, kalau dia udah lengket, manis, nyangkut di situ, itu kalau sikat giginya agak benar, ya makin memperparah. Sehingga luarnya aja sikat gigi, dalamnya nggak disikat, jadi terlihat dari luar bagus, di dalamnya keropos. Karena tadi disebabkan oleh sikat gigi yang tidak benar, suka makan-makan yang manis, ditambah lagi posisi gigi yang tidak rapi, wah makin parah itu, makin cepat. Ya. Malah sikat gigi juga ya, Dok, berarti? Iya benar, kepala gigi juga ya. Sebelum Jadi tidur biasanya langsung tidur gitu ya, Dok ya? Itu sangat-sangat krusial, Mbak. Jadi memang kan dokter gigi selalu menyarankan, bahkan iklan-iklan banyak ya, Mbak Cynthia ya. Sikat gigi 2 kali sehari, malam dan pagi hari dan malam sebelum tidur. Tapi kalau saya selalu bilang kalau orang Indonesia itu pasti mandi 2 kali sehari. Pagi dan sore hari. Dan ketika saya pribadi pun kalau mandi nggak gosok gigi itu kayak nggak mandi ya guys. Ada yang kurang ya, Dok ya? Ada yang kurang kan. Nah pasti jadi kita rata-rata orang Indonesia itu saya sarankan untuk 3 kali sehari. Pagi kita pasti mandi, sore pasti kita mandi, dan malam sebelum tidur ya nggak mandi juga sih Mbak. Tapi wajib sikat gigi. Wajib sikat gigi, betul. Ya, jadi wajib sikat gigi. Karena ketika kita malam, mulut kita kan diem Mbak ya. Diem gitu kan, nggak ngomong. Nah, ketika diam itu bakterinya bekerja. Apalagi kalau ada sisa makanan. Nah, bakterinya bekerja. Ketika kita berbicara seperti ini, itu air ludah kita itu melumasi gigi. Muter terus setiap hari keluar, setiap saat, setiap detik itu keluar. Dia melumasi. Nah, ketika kita malam hari, itu tidak terjadi. Pelumasan itu tidak terjadi. Sehingga bakterinya lah yang bekerja lebih ekstra sehingga menyebabkan gigi kita menjadi keropos, bahkan terjadi lubang gigi. Jadi memang faktor yang paling utama adalah celah-celah gigi yang sulit dibersihkan. Gitu. Oke. Nah, kemudian tanda-tandanya apa lagi, Dokter? Tadi terasa nyilu gitu ya, kemudian ada yang terlihat berlubang, kan ada juga yang bahkan nggak terlihat ya, Dokter ya. Apalagi nih tanda-tandanya, Dok? Tanda-tandanya tadi yang saya bilang, satu, kalau biasanya pasien tuh kalau udah ada keluhan, makan minum yang panas dingin linu, tapi tidak terlihat ada lubang, nah itu perlu dicurigai. Yang pertama. Yang kedua, adanya white spot atau warna putih di area permukaannya. Jadi kelihatan kayak gigi, tapi kok dia belang gitu, agak belang-belang gitu. Nah itu biasanya juga
tanda-tandanya. Terus yang ketiga, gelap. Jadi giginya agak kayak nerawang gitu. Menerawang masa depan enggak. Menerawang masa depan kegelapan enggak. Tapi karena giginya terlihat ada area yang ada berbeda warna lah ya. Ada area terawang yang dia terlihat kok gigi saya kok sebelah kiri ini ada warna ngebayang ya. Nah, segera deh periksa ke dokter gigi. Terus yang keempat biasanya yang paling parah adalah sakit. Atau enggak biasanya gusi mudah berdarah juga bisa salah satu tanda karena area situ gusinya sudah naik ke dalam lubang giginya atau ke area gigi yang keropos ya. Itu sih, Oke. Mbak Cynthia. Oke, berarti tadi makanan salah satu penyebabnya dokter ya. Jadi hindari makan makanan manis artinya ya, Dok. Ya benar, manis dan lengket ya. Boleh tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau kita yang tidak aware terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kalau udah manis, lengket, waduh. Yang manis sama lengket itu memang disukai, Mbak. Susah dihindari sih Disukai sebetulnya, sama Dok. bakteri ini. Kalau yang dalam kasus gigi dan mulut, bakteri suka dia. Dan itu makanan dia, tempat hidupnya dia. Jadi kalau dia ada area gigi, celah-celah gigi, cekung-cekungan gigi, ada tempat makanan dia beternak lah di situ, mengeluarkan produk-produk yang mendemineralisasi tulang gigi sehingga menyebabkan gigi kita berlubang atau keropos yang awal-awal cikal bakal awalnya itu tidak berlubang, malah tidak terdeteksi di awal dan sadarnya ketika sudah linu ataupun sakit. Oke. Nah, dokter, kemudian katanya ada hubungannya penyebab gigi keropos atau gigi berlubang itu dengan asam lambung. Ini benar nggak sih, Dok? Kalau misalnya betul, gimana tuh bisa terjadi, Dok? Kalau kita ngomongin terhadap asam lambung bukan secara langsung ya. Jadi bukan karena asam lambung gigi kita jadi berlubang, enggak. Selalu saya bilang bahwa penyebab utamanya tetap bakteri dan predisposisi faktor-faktor yang memperparah kejadian itu banyak. Salah satunya misalnya ada benarnya juga dengan asam lambung karena kondisi asam itu bisa naik. Dan tadi saya bilang ketika bakteri punya makanan, dia pun mengeluarkan asam. Nah, kondisi mulut yang asam ditambah dengan tadi kondisi orang yang punya pasien gastritis atau MAH atau asam lambung yang naik sampai ke permukaan mulut, itu menyebabkan kondisi pH mulut kita itu menjadi asam. Dan asam itu membantu mempercepat terjadinya demineralisasi gigi atau membantu terjadinya pengkeroposan gigi. Tadi ya, keropos itu disebabkan oleh bakteri yang mengeluarkan asam. Nah, ditambah kondisi asam, maka dia akan semakin cepat. Sehingga gigi kita akan, ya bagi orang yang asam lambung, kalau dibiarkan, ya kondisi mulutnya juga asam. Makanya kalau kita misalnya muntah gitu, mulut kita kan terasa asam sekali tuh. Nah, biasanya itu refleks asam kita naik sampai ke permukaan mulut. Nah, itu bisa memperparah sih, Mbak Cynthia. Bisa memperparah kondisi gigi kita cepat keropos atau cepat berlubang. Oke. Dokter, katanya juga ada kaitannya dengan konsumsi kalsium yang kurang katanya dokter, terus akhirnya giginya keropos. Itu gimana, Dok? Kalau konsumsi kalsium ini lebih ke waktu masa pertumbuhan ya, sebenarnya. Kalau sudah dewasa kayak gini, kita minum kalsium mau 1 galon juga tidak ada pengaruhnya ya, Dok? Pengaruhnya ada tapi tidak signifikan sama sekali, mungkin 0,00001 ya. Karena gigi kita sudah terbentuk sempurna. Jadi gigi kita udah terbentuk sempurna. Jadi kalau kita minum kalsium, kalsiumnya masuk ke masuk ke tubuh, dari tubuh diolah lagi sama ginjal, didistribusikan oleh darah, masuk ke gigi, jauh sekali. Perjalanannya masih jauh, panjang. Jadi kalau ditanya kekurangan kalsium, waktu pertumbuhan. Jadi kalau sudah terbentuk sempurna, kita minum kalsium, dok gigi saya berlubang, saya minum kalsium bisa kembali nggak lubangnya? Kalau gitu nggak ada dokter gigi nantinya.
Berarti Ya, pada saat pertumbuhan gitu kali ya dok ya, minum kalsium. jadi waktu pertumbuhan, makanya biasanya ibu Mm-mm. hamil juga kan sering ya, ibu hamil sering diresepin sama opsinnya biasanya selain tablet FE, penambah darah, ya tablet kalsium. Yang biasanya ada yang kapsul yang sudah lengkap semuanya, FE-nya ada, kalsiumnya ada, DHA-nya ada, gitu. Atau susu juga sebenarnya kalsium ya. Susu Mm-mm. juga kalsium. Jadi makanya dulu waktu kita masih SD bahkan program pemerintah itu 4 sehat 5 sempurna. Ingat nggak, Mbak Cynthia? Wih, ingat dong dok. Yang kelimanya apa? Susu. Iya, benar. Jadi kita harus minum susu. Nah, dulu saking pentingnya kalsium itu kita disuruh minum susu. Kalau sekarang bukan. Sekarang programnya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi makanan seimbang. Mm-mm. Tapi intinya sama sih, intinya sama. Artinya kita harus mengkonsumsi gizi yang seimbang. Salah satunya adalah mineral yaitu kalsium. Nah, kalsium tersebut sangat penting pada waktu masa pertumbuhan. Jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda, ayah yang punya anak ini yang lagi hamil, jangan lupa konsumsi kalsium karena kalsiumnya tadi sangat berfungsi untuk si buah hati. Dan Mm. ketika sudah masih bayi ya balita ya, bayi 5 tahun itu sangat berpenting besar terhadap kalsium. Kalau saya dulu waktu kecil, orang tua saya kerja di salah satu BUMN, Mbak Cynthia, dia Mm. sering dapat kalak namanya. Saya tidak tahu ya, kalak itu salah satu merek atau bukan di zamannya, tapi isinya kalsium. Oke. Kalsium kunyah, tablet kunyah. Kalsium tablet kunyah 50 miligram. Jadi kita harus Mm. konsumsi gitu. Jadi setiap hari saya minum kalak itu setiap hari, kunyah kayak permen gitu. Mm. Kalau Dibagiin ditanya gitu berarti ya dok ya? apa? Dibagiin berarti dulu. Ya, dibagiin dulu waktu orang tua saya di BUMN ya, tapi nggak semua mungkin ya. Kebetulan orang tua saya kerja di BUMN, jadi mendapatkan itu terus ya setiap hari, hampir dari kecil saya sampai kelas 3 kelas 6 SD itu masih sering konsumsi. Dikunyah aja, memang rasanya manis. Agak Mm. manis tapi pedar-pedar gitu ya. Nggak Mm. terlalu manis. Warna-warni juga waktu zamannya itu. Jadi setiap hari saya konsumsi itu kalak. Kalau ditanya, dok bahaya nggak sih konsumsi obat-obatan gitu kan Mm. biasanya tablet vitamin gitu setiap hari? Enggak, setiap hari kita juga minum makan dan vitamin kan? Iya, dari makanan ya dok ya? Iya dari makanan. Sama aja sih sebenarnya. Susu juga kalsium. Emang bahaya kalau kita minum susu setiap hari? Mm. Enggak juga kan? Cuma memang kalau kita ngomongin susu yang sudah di pasaran memang banyak eh, tanda kutipnya. Banyak tanda kutipnya ya, penyertanya banyak banget. Pemanis buatannya, apalagi kalau susu udah dijadiin es buah, wow. Oh iya, Penyertanya banyak juga, segambreng. satu kaleng gitu dok. Ya. Udah bikin gigi kropos tuh. Ya bahkan makanya sekarang direvisi kan, susu yang dulu kan susu kental manis ya Mm-mm. sebutannya ya. Sekarang sudah direvisi, nggak boleh lagi. Oh Nggak gitu. boleh lagi, nggak boleh lagi. Produsen tidak boleh lagi mencantumkan susu kental manis, tidak boleh. Sekarang namanya pemanis, creamer pemanis kalau nggak salah gitu, nambah makanan. Mm-mm. Karena Oke. susunya kecil Mbak, 10%, 20% mungkin ya. Lebih Banyak banyak creamernya gulanya. itu mungkin ya, sama gula ya dok Ya, ya? banyak gulanya dan creamernya. Makanya sekarang pemerintah merevisi itu. Ya memang tidak ada kata terlambat. Iya, betul. Jadi memang kalau ada sesuatu yang salah kan harus kita rubah kapanpun. Ada kata terlambat. Dan pemerintah menyadari itu di era-era sekarang, kalau salah 2000 ya, tahun 2000 tadi dirubah. Jadi sekarang kalau Mbak Cynthia belanja gitu ngelihat susu kental manis yang zaman dulu itu, saya jamin tidak ada lagi tulisan susu kental manisnya, nggak ada kata susunya. Oke, berarti salah mungkin kalau dulu minum apa maunya memenuhi nutrisi dari susu, yang diminum adalah susu kental manis ya dok ya? Iya benar, nah itulah salah sebenarnya itu. Karena banyak manisnya daripada susunya. Yang kita harapin itu menjadi nutrisi, malah Mm-mm. jadi gula yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, Dokter Vero, kemudian untuk gigi keropos yang sudah menjadi lubang itu sebaiknya ditambal atau dicabut, dokter? Oh ya, Mbak Cynthia pernah ke dokter gigi nggak, by the way? Oh, sering, dok. Pernah tambal gigi nggak? Kalau tambal pernah, tapi tambalannya copot kebetulan. Ya udah.
Ya udah datang ke dokter Vero aja lah Mbak Cynthia ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin treatment, tindakan, prinsipnya saya bahasakan dengan bahasa yang gampang aja, Mbak ya. Prinsipnya kalau gigi sudah berlubang itu terdiri dari dua hal. Yang pertama kita harus hilangkan infeksinya terlebih dahulu, karena lubang gigi itu adalah infeksi bakteri. Hilangkan infeksi dulu, yang kedua kembalikan bentuknya. Remove the infection atau restoratif, kemudian baru direstoratif. Jadi infeksinya harus dihilangkan dulu Mbak Cynthia. Infeksinya sejauh mana? Karena gigi kalau kita belah, dia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar yang sering disebut dengan email atau enamel, yang kedua dentin, yang ketiga pulpa. Atau yang ketiga ini yang jadi masalah Mbak Cynthia. Jadi biasanya kalau pasien berlubang, keluhannya sakit atau pernah sakit. Biasanya dokter gigi kalau pasien datang, dok gigi saya berlubang. Pertanyaan pertama dokter gigi itu, pernah sakit atau tidak? Bukan lagi sakit enggak gitu, enggak. Karena kalau lagi sakit biasanya gini, sakit dok. Dia nggak ada ngomong yang lain, dia langsung ngomong sakit dok. Jadi nggak perlu kita tanya lagi sakitnya. Tapi pertanyaannya adalah pernah sakit nggak? Kalau dia oh kayaknya pernah dok 1 tahun lalu atau 6 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu pernah sakit, tapi sekarang nggak dok gitu. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi prinsipnya tadi satu, yang pertama hilangkan infeksinya. Kalau dia sudah menyentuh ruangan saraf, ruangan yang isinya pembuluh darah, pembuluh saraf dan pembuluh vena yang kecil-kecil, di dalam gigi itu punya ruangan Mbak Cynthia. Nah kalau sudah kena situ, maka kita harus melakukan perawatan terlebih dahulu, baru kita restoratif, baru dikembalikan bentuknya. Tapi balik lagi ke harus dilakukan pemeriksaan secara langsung, karena tadi kalau restoratif itu mengembalikan bentuk gigi tergantung dari jaringan giginya yang tersisa banyak atau tidak, Mbak Cynthia. Misalnya jaringan yang tersisa tinggal sisa akar yang sudah di bawah gusi 2 mm gitu udah terlihat, terus saya mau ditambah masih bisa nggak ya? Udah habis gitu ya, memang susah ya, memang sebaiknya untuk dicabut. Jadi memang dua tadi prinsipnya, untuk apakah baik ditambal ataukah baik dicabut, harus melihat dua tadi. Yang pertama, infeksinya sejauh mana, yang kedua, jaringan yang tersisa seberapa banyak. Kalau infeksinya masih dangkal, jaringan yang tersisa banyak sekali, yang cuma sedikit kecil, sebaiknya dilakukan penambalan atau restoratif. Kalau misalnya dia sudah sakit, jaringannya masih banyak, bisa kita lakukan perawatan terlebih dahulu, baru direstoratif. Tapi kalau sudah habis, udah hampir tidak ada lagi jaringan yang tersisa, masih sisa akar, ya sebaiknya dicabut saja. Karena kalau saya itu selalu bilang sama pasien, pertahankan gigi sebisa mungkin. Jangan dikit-dikit cabut, sayang sekali. Nanti ompong deh. Sayang kadang-kadang kan cantik-cantik tapi ompong, kan sayang ya. Atau ganteng-ganteng begitu senyum ada jendelanya, kan sayang. Jendela kosong ya dok. Ya, karena bagaimana sehebat apapun dokter gigi membentuk pengganti gigi, entah gigi palsu, entah implan, tetap enak gigi asli sih Mbak Cynthia. Iya, pasti akan jauh lebih enak gigi asli. Kira-kira Sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dr. Vero ya, kita sudah mendengarkan tadi informasi soal gigi keropos, kemudian perbedaannya dengan gigi berlubang, tanda-tandanya, bahkan penyebabnya juga kita sudah tahu ya, penyebabnya apa, jadi bisa kita hindari dari sekarang, mulai dari makanan tadi dan lain-lain. Menyikat gigi juga menjadi salah satu penyebab. Tapi jangan kemana-mana, masih akan kita bahas mengenai gigi keropos dan juga gigi berlubang, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.